Kalau menurut saya sih dalam satu sisi Pak Jokowi secara infrastruktur memang bagus ya dalam pembangunan ini. Terus dalam komunikasi publik terhadap masyarakat, saya kira Pak Jokowi juga memiliki andil yang sangat positif untuk membangun keberagaman, terus dalam artian membangun komunikasi dengan lintas sektoral masyarakat. Menurut aku sangat setuju karena memang Bapak Jokowi, Bapak yang merakyat menurut aku daripada presiden lainnya. Karena Bapak Jokowi itu kan Bapak infrastruktur ya dikenalnya, dan Bapak Jokowi itu membagikan sertifikat tanah kepada warga-warga yang memang memiliki tanah. Namun warga-warga itu kan belum memiliki sertifikat, jadi Bapak Jokowi memberikan sertifikat kepada warganya yang saya tahu. Sebenarnya setuju-setuju aja sih kalau misalnya dia lihat dari infrastruktur, emang keren dari dermaganya, jembatan, dan bahkan lain-lainnya itu udah keren banget. Tapi kurang setujunya tuh karena kalau kemiskinan kayak kurang setuju deh, soalnya di sana masih banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi kayaknya kurang cocok. Ya itu dia tadi kita sudah dengarkan tanggapan masyarakat, ada yang setuju atau mengapresiasi tapi ada juga yang tidak. Nah kita lanjutkan kembali dialog kabar petang pilihan, sekarang saya ingin ke Bang Ebenezer. Tadi menarik mendengar pernyataan dari Bang Refli yang mengatakan bahwa salah satu pendapat dari profesor dari Singapura ini mengatakan kan Presiden Jokowi berhasil meredam perpecahan politik. Tapi faktanya sebenarnya ini hanya di level elit saja, melainkan kalau di masanya atau gerbongnya atau pendukungnya masih terjadi perpecahan tuh Bang. Ya kalau polarisasi itu selalu ada, nggak mungkin tidak, nggak mungkin juga bisa dibendung. Tapi kan itu juga tidak bisa dijadikan patokan bahwa konsolidasi yang dilakukan Jokowi ini tidak selesai. Artinya kalau mau bertarung itu kan bukan yang di bawahnya diselesaikan, yang bertarungnya dulu dong diselesaikan, gitu loh. Nah tinggal konsolidasi mau seperti apa, ya kita lihat sudah terlihat lah. Bahwa hari ini gimana, kita lihat Pak Prabowo begitu loyal terhadap kepemimpinan presiden yang selama ini diragukan bahwa selama ini kan isunya ketika Prabowo masuk akan terjadi kudeta. Ternyata dibuktikan oleh Pak Prabowo, Prabowo tidak melakukan hal itu. Dan konsisten sampai detik ini kita lihat Pak Prabowo tegak lurus ke Presiden Jokowi. Jadi menurut saya pandangan Mas Rafli Harun ya berkaitan dengan polarisasi ini ya harus melihatnya pada sudut pandang yang objektif juga, Prof. Karena kita lihat yang resistensi terhadap Jokowi hari ini kan kita lihat ada beberapa kelompok. Pertama kelompok cendana yang demonstran bayaran, kedua kelompok-kelompok kartel. Jadi tidak ada yang ideologis gitu. Kecuali yang benar-benar ideologis sekali. Kelompok ideologis itu cuma berapa persen sih? Dikit kok kita lihat. Contoh sederhana ketika ketika FPI dibubarkan. Yang kita lihat 7 juta umat apa dan sebagainya, ternyata ketika dibubarkan tidak ada reaksi apa-apa. Oke. Gitu nah, Bang Refli, kalau kita melihat kan juga salah satu poin yang diungkapkan oleh Profesor Mahbuban ini mengenai kejeniusan Pak Jokowi melakukan redistribusi tanah, kemudian ada peluncuran Kartu Indonesia Sehat, bantuan tunai, bahkan sejumlah kebijakan fiskal lainnya terkait dengan kebijakan ekonomi. Kalau dinilai ini seperti apa nih pandangannya Bang Refli? Sebenarnya kan kalau kita mau menerapkan standar itu tergantung kita, mau standar tinggi atau standar rendah atau standar menengah. Nah celakanya orang kayak saya standar tinggi. Jadi yang saya bayangkan ya, negara itu ya negara yang menuju kepada negara yang gemah ripah lojinawi, baldatun toyibatun warufun ghafur, negara yang melayani ya, birokrasinya tidak brengsek, korupsinya kurang atau tidak ada bahkan. Nah hal-hal seperti itu saya kira masih menjadi pekerjaan yang berat. Kalau misalnya kita pakai beberapa indikator ya, indikator misalnya indeks demokrasi turun kita, indikator IPK ya, indeks persepsi korupsi turun kita, indeks sumber daya manusia, Human Development Index juga tidak terlalu baik. Nah pertumbuhan misalnya ekonomi yang dijanjikan tidak sebesar yang diharapkan. Kemudian juga utang bertambah. Nah, beberapa indikator itu memang ya tentu kan tidak single penyebabnya. Ada masalah-masalah soal COVID-19 dan lain sebagainya. Tapi ya tidak bisa dipungkiri juga soal leadership, soal kepemimpinan juga. Jadi secara umum sebenarnya ini tergantung level kita. Kalau kita level kita misalnya melihatnya
tinggi ya tingkat kepuasannya, ya saya merasa belum puas, kira-kira begitu. Tapi mungkin kalau kita rendahkan level kita, ya barangkali sudah puas. Tapi yang jelas concern saya misalnya satu titik yang menurut saya agak berbahaya, yaitu soal kebebasan sipil, civil liberty. Saya terus terang ya masih merasa sedih karena di era Presiden Jokowi ini itu aktivis masih ditangkap-tangkapi. Ya, karena berbeda pendapat seperti Jumhur Hidayat, misalnya Anton Permana, kemudian Syahganda Nainggolan, yang kalau saya lihat kasusnya ya saya ketawa sebagai orang hukum sesungguhnya, loh kasus seperti ini kok bisa bermuara pada hukuman yang lumayan begitu ya. Termasuk juga misalnya kasus Habib Rizik di mana pelanggaran protokol kesehatan kok tiba-tiba 4 tahun penjara, sama dengan kasus suap Jaksa Pinangki. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau mendaftar ketidakpuasan itu sama panjangnya dengan barangkali kepuasan, tergantung perspektif yang kita pakai. Kalau kita ingin baik terus bangsa ini, maka ketidakpuasan hal-hal yang negatif itu kita jadikan PR, ya, bukan di-deny. Tapi kalau kita hanya ingin melakukan sebuah misalnya katakanlah make up dari kepemimpinan leadership, maka kita melihat bahwa hal-hal yang negatif itu ya menjadi batu sandungan. Jadi sekali lagi ini soal yang debatable, yang tidak akan pernah selesai, mau berdebat 7 malam 7 hari karena kita mau mengetengahkan yang mana, hidangan yang positifkah atau hidangan yang negatif, perspektif positifkah, perspektif negatifkah. Oke, menarik melihat bahwa kita juga harus menerawangnya dari perspektif positif tapi juga dari perspektif negatif. Tadi disebutkan indeks demokrasi menurun, kemudian juga masih ada yang harus diatensi seperti kebebasan sipil, kemudian juga masih ada aktivis-aktivis yang masih ditangkap-tangkapin. Bang Ebenezer melihat fakta ini seperti apa? Ya, itu menjadi catatan lah ya. Tapi sekali lagi saya ingin mengklarifikasi persoalan penangkapan aktivis. Saya juga satu sikap lah, satu pandangan dengan Prof. Emang ini tidak baik ketika seorang aktivis atas pernyataannya dikriminalkan itu. Tapi juga harus dilihat juga pada konteks hukum yang lain. Prof juga harus bisa melihat bahwa ada problem yang lain yang disampaikan oleh kawan-kawan saya. Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan itu kawan saya semua. Saya tanya mereka, kemudian ya saya bilang ya saya akan membantu, tapi pada wilayah yang lain. Tapi sekali lagi persoalan kebebasan sipil justru di era Jokowi lah. Kebebasan sipil itu menurut saya lebih baik, Prof. Gak Datanya mungkin, seperti apa kok bisa mengatakan hal itu? Loh, semua orang bebas bicara kok, gitu loh. Problemnya hari ini yang menyampaikan sikap atau pembicaraannya ke publik itu kan didasarkan bukan berbasis data, tapi kebohongan. Kedua, kebencian. Jadi tidak ada kritik, gitu loh. Makanya menurut saya kalau jadi aktivis itu mereka kan tahu namanya kritik, fitnah. Mereka paham sekali dengan dua kata itu. Nah, problemnya hari kayak kemana Natalius Pigai. Natalius Pigai itu mana saya tanya, kritik yang mana berkaitan dengan orang Jawa membunuh, orang Jawa ngerampok. Makanya kritik yang mana kritik? Itu penuduhan, itu perilaku yang rasis sekali. Baik. Nah, maksud saya Prof juga kita sebagai aktivis, apalagi Prof sebagai yang concern terhadap hukum, memang menurut saya sebagai pendukung presiden ada problem di penegakan hukum. Oke, Gitu. Tentunya kritik ini juga harus diatensi oleh pemerintah, tidak hanya masukan atau pujian saja seperti yang sudah diungkapkan oleh akademisi dari Universitas di Singapura. Tapi harus dipahamin begini, bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jangan pernah berharap Jokowi menjadi sosok pemimpin yang sempurna. Karena dia dimandatkan oleh manusia melalui mekanisme pemilu, Prof. Baik, itu, Prof. Terima kasih Bang Immanuel Ebenezer dan juga Bang Refli Harun sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Sehat-sehat selalu untuk abang-abang. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang Pilihan.